Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thomas Jaya Rangkuti, program studi Profesi Nurse di Kesehatan Muhammadiyah Palembang. Untuk saat ini saya akan melakukan pembuatan video tentang laporan kasus saya di stase peminatan gawat darurat dan kritis. Diagnosa keperawatan yang saya ambil dari kasus tersebut yang pertama gangguan eliminasi urin, ansietas, pola napas tidak efektif, resiko kerusakan integritas kulit, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, kekurangan volume cairan, gangguan mobilitas fisik, gangguan pola tidur, dan juga yang terakhir nyeri akut. Perencanaan keperawatan yang pertama pada pola napas tidak efektif. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pola napas klien kembali efektif dan tidak ada hambatan pada pola napas. Intervensi yang dilakukan manajemen jalan napas yang pertama, buka jalan napas jika diperlukan dengan metode head in atau chin lip, atur posisi klien ke posisi semi-pauler, berikan pelembab jika diperlukan. Selanjutnya, auskultasi bunyi napas dan juga kolaborasi dengan tim medis lainnya untuk pemberian terapi oksigen lanjutan ataupun terapi keperawatan selanjutnya. Diagnosa yang kedua yaitu kelebihan volume cairan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan kelebihan volume cairan pada klien menghilang dan cairan pada klien kembali normal dengan kriteria hasil, keseimbangan cairan dan elektrolit di tubuh membaik, berat badan klien membaik, tidak ada edema pada klien, elektrolit dan cairan juga membaik. Intervensi yang diberikan kepada klien yaitu monitor berat badan pasien, hitung berat badan, menjaga asupan yang akurat, monitor status hidrasi, pasang kateter jika diperlukan, pantau tanda-tanda vital, pantau tanda-tanda kelebihan volume cairan, monitoring intake antara output dan intake dan output jika diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit pada klien. Kemudian intervensi selanjutnya jika dicurigai adanya penyakit gagal ginjal kronis, maka terapi lanjutan yaitu lakukan hemodialisa dengan kolaborasi antar tim medis lainnya ataupun dengan tim dokter. Diagnosa yang kedua yaitu kelebihan volume cairan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan kelebihan volume cairan pada klien menghilang dan cairan pada klien kembali normal dengan kriteria hasil, keseimbangan cairan dan elektrolit di tubuh membaik, berat badan klien membaik, tidak ada edema pada klien, elektrolit dan cairan juga membaik. Intervensi yang diberikan kepada klien yaitu monitor berat badan pasien, hitung berat badan, menjaga asupan yang akurat, monitor status hidrasi, pasang kateter jika diperlukan, pantau tanda-tanda vital, pantau tanda-tanda kelebihan volume cairan, monitoring intake antara output dan intake dan output jika diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit pada klien. Kemudian intervensi selanjutnya jika dicurigai adanya penyakit gagal ginjal kronis, maka terapi lanjutan yaitu lakukan hemodialisa dengan kolaborasi antar tim medis lainnya. Atau diagnosa yang ketiga itu gangguan eliminasi urin. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 4 kali 24 jam, diharapkan klien gangguan eliminasi urinnya sudah berkurang dan juga fungsi WAK-nya kembali normal. Intervensi yang diberikan yang pertama observasi tindakan pencegahan primer, kemudian jelaskan tindakan yang akan kita lakukan, siapkan irigasi kateter, kemudian pasang kateter, monitoring dan pertahankan tingkat asepsis, tanyakan kepada klien tentang waktu berkemih, dorong klien untuk dapat berkemih secara pelan-pelan, kemudian hindari faktor pencetus gangguan eliminasi urin. Diagnosa yang keempat yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 4 kali 24 jam, diharapkan nutrisi klien kembali membaik dengan kriteria hasil, asupan gizi cukup, asupan nutrisi cukup, asupan energi cukup, dan juga keadaan klien mulai membaik. Intervensi yang diberikan, kaji adanya alergi makanan, kaji adanya alergi makanan, anjurkan pasien untuk konsumsi makanan sedikit tapi sering, anjurkan pasien untuk meningkatkan protein dan vitamin, kemudian patuhi diet agar cairan dan elektrolit klien dalam batas normal. Diagnosa yang kelima, resiko kerusakan integritas kulit. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 4 kali 24 jam, diharapkan tidak ada tanda-tanda kerusakan integritas kulit dengan kriteria hasil, elastisitas kulit membaik, tidak ada dehidrasi pada pasien, perfusi jaringan kembali efektif, tidak ada nyeri, tidak ada kemerahan pada kulit klien.
Intervensi yang diberikan yaitu perawatan integritas kulit. Yang pertama, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, kemudian ubah posisi setiap 2 jam untuk minimalisir adanya timbulnya dekubitus. Anjurkan minum air yang secukupnya, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, dan yang kedua, berikan kolaborasi yang telah dilakukan seperti pemberian analgesik ataupun bedak untuk mengatasi gatal-gatal klien. Intervensi selanjutnya terakhir yaitu kolaborasi dengan tim medis lainnya dalam pemberian terapi lanjutan. Diagnosa yang keenam, gangguan pola tidur. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 4x24 jam, diharapkan pola tidur klien membaik dengan kriteria hasil istirahat tidur membaik, perilaku gelisah tidak ada, kemudian wajah klien tidak pucat. Intervensi yang diberikan, pantau keadaan umum klien, monitoring tanda-tanda vital, kaji pola tidur klien, anjurkan klien untuk tidur pada siang hari, kemudian anjurkan klien tidur cepat pada saat malam hari, ciptakan lingkungan dan suasana yang nyaman, gunakan alat bantu tidur. Intervensi selanjutnya, berikan sedikit terapi kepada klien, baik itu musik klasik ataupun terapi lainnya. Kemudian berikan obat dengan kolaborasi dokter untuk mengatasi gangguan pola tidur klien. 7. Nyeri akut. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 4x24 jam, diharapkan nyeri tidak terasa pada klien dengan kriteria hasil klien mampu mengontrol nyeri, kemampuan melaporkan nyeri, mampu mengenali nyeri, dan juga mampu melakukan terapi relaksasi napas dalam untuk menghindari nyeri. Intervensi yang diberikan yaitu NIC-nya pain management. Yang pertama, kaji penyebab nyeri, jelaskan penyebab nyeri, berikan tindakan nyaman pada klien seperti tindakan relaksasi napas dalam dan juga otot progresif. Kemudian jangan lupa kaji PQRST, provokatif, quality, regio, skalanya, dan juga time, waktu munculnya nyeri. Selanjutnya, kolaborasikan pemberian analgesik dengan dokter ataupun tim medis lainnya guna untuk mencegah nyeri yang ada pada klien. Selanjutnya, gangguan mobilitas fisik. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 4x24 jam, diharapkan aktivitas fisik klien kembali sesuai dengan kemampuannya. Dengan kriteria hasil, kekuatan otot bertambah, peningkatan mobilitas klien bertambah, dan tidak ada hambatan mobilitas fisik. Intervensi yang diberikan, kaji tingkat mobilisasi, kaji kekuatan otot klien, instruksikan atau kepada keluarga untuk memantau keadaan klien dan juga menjaga klien pada saat beraktivitas, melakukan ring of motion jika diperlukan, pertahankan istirahat klien secukupnya, kemudian instruksikan pasien dan keluarga untuk melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan, ubah posisi minimal 2 jam pada saat melakukan aktivitas, dan juga berikan lingkungan yang aman dan nyaman guna untuk mencegahnya resiko cedera pada klien. Dilakukan asuhan keperawatan selama 4x24 jam, diharapkan klien tidak cemas dengan keadaannya. Dengan kriteria hasil, klien mengetahui keadaannya, klien mengetahui penyakit yang ia alami, klien mengetahui faktor predisposisi atau faktor penyebab penyakitnya. Yang intervensi yang diberikan yaitu edukasi. Yang pertama, jelaskan kepada klien tentang keadaannya dan agar ia menerima keadaannya, identifikasi harapan klien, kemudian sediakan pendidikan kesehatan jika diperlukan, kemudian informasikan jadwal untuk intervensi lanjutan. Yang dapat saya jelaskan tentang Osoka atau pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.